Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dan waktunya 30 menit. Saya 20 menit. Oke. Ada tawar-menawar ya. Saya usahakan secepat mungkin, tapi saya akan berusaha untuk pelan-pelan ya. Jadi nggak buru-buru sehingga waktunya tepat tapi isinya nggak nyampe juga gitu ya. Baik, kita mau buka firman Tuhan ya. Oke, saya mulai dengan perkataan ini ya. Mungkin kita semua sering dengar kata human being ya, human being. Karena kita ini bukan manusia di dunia ini bukan human doing. Jadi kita menjadi manusia bukan karena apa yang kita buat, tapi karena memang kita sudah menjadi manusia. Amin ya. Nah, saya dapat tema hari ini adalah diri saya yang baru, diri saya yang baru di dalam Yesus Kristus. Ya, kenapa kita perlu tahu siapa diri kita dalam Yesus Kristus? Karena kita sebagai orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan harus menghidupinya ya di tengah dunia ini ya. Kita nggak menjadi seperti yang lain atau orang lain, tapi seperti yang sudah kita miliki dalam Kristus. Amin. Yuk kita mulai baca dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Atau Yohanes 3 ayat 5 dan 6 dulu deh. Sebelum Yohanes 19, Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Boleh? Atau kita baca sama-sama? Yesus. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Ya. Saya udah lihat di situ ya, kitab ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini ayat 5-nya ya? Ya. Ayat 6-nya? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, sebenarnya kenapa Allah mau kita dilahirkan kembali dalam roh? Karena sesungguhnya saat kita lahir itu badan tubuh kita yang lahir dari orang tua kita, tapi roh kita mati ya. Itu yang dimulai dengan waktu Allah bicara kepada Adam dan Hawa yang mengatakan kalau kau makan buah dari pohon ini maka kau akan mati ya, akan mati. Secara fisik mereka nggak mati, tapi secara roh mereka mati ya. Jadi Allah mau berhubungan sama mereka, tapi mereka selalu merasa tidak layak, mereka selalu tidak bisa sulit untuk berhubungan dengan Allah. Nah, untuk Allah bisa berhubungan dengan kita kembali, makanya Allah berikan kepada kita Yesus Kristus. Jadi dia bilang tadi di Yohanes 3 ayat 5 tadi ya, bahwa kita harus dilahirkan kembali ya. Di dalam roh kita harus dilahirkan kembali. Kenapa di dalam roh kita harus dilahirkan kembali? Karena Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 ya. Karena Allah itu roh, maka kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Makanya di ayat ini Yesus bilang, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jika kamu tidak dilahirkan dari air dan roh. Orang dilahirkan dari air itu adalah lahir secara tubuh manusia. Dia lahir dari air, yaitu air tumpahannya itu ya, jadi dia lahir di situ. Tapi dia juga harus lahir di dalam roh. Makanya Allah bilang manusia itu harus lahir, rohnya harus dilahirkan kembali supaya kita bisa berhubungan intim dengan dia dan mengalami hidup yang kekal. Kita harus tahu ya bahwa Allah itu roh. Kita tidak bisa berhubungan dengan Allah dalam daging. Yohanes 4 ayat 24. Coba buka. Saya akan berusaha secepat mungkin, tapi tolong ini ya, tolong perhatian supaya nggak miss ya. Saya akan jelaskan kenapa kita untuk kita tahu siapa diri kita yang baru dalam Yesus Kristus. Ya. Ini Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau kita rohnya mati, kita tidak bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh. Makanya Allah suruh kita dilahirkan kembali di dalam roh.
Ingat ya, Allah nggak suruh kita lahir kembali masuk ke rahim ibu kita terus kemudian kita keluar lagi. Itu dalam tubuhnya. Ini roh, karena Allah itu roh. Ya, jadi kalau dibilang barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam kebenaran karena Yesus Kristus adalah kebenaran dan orang harus menerima Yesus Kristus untuk memiliki roh yang baru dan memiliki kebenaran yang dari Allah. Amin. Oke, jadi ingat tujuan Allah menyuruh kita dilahirkan kembali di dalam roh supaya kita bisa berhubungan Dia yang adalah roh. Ya, Allah itu roh sehingga Dia mau roh kita hidup sehingga kita bisa berhubungan intim dengan Allah. Ya, 1 Korintus 6 ayat 17 boleh buka. Bagaimana supaya kita bisa menjadi satu, roh kita hidup dan bisa berhubungan dengan Allah? Tadi yang pertama adalah dengan cara kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Oke, atau sebelum 1 Korintus 6 ayat 17, kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, semua orang harusnya udah tahu ya ayat ini ya. Siapa? Namanya siapa? Anissa boleh baca ayat itu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sebenarnya ayat ini bicara tentang kenapa Allah mau berhubungan intim dengan kita. Allah ingin kita bisa berhubungan dengan Dia. Karena memang manusia ini kan diciptakan sesungguhnya untuk berhubungan intim dengan Allah, untuk bersekutu dengan Allah. Amin. Karena Allah menciptakan kita di dunia ini kan bukan untuk menjadi korban dunia ini atau banting tulang dan setengah mati di dunia ini, bukan. Allah menciptakan kita itu untuk Dia bisa berhubungan intim dengan kita, sehingga apa yang Dia miliki Dia mau berikan kepada kita dan kita bisa hidup di situ. Amin. Amin. Rancangan Allah luar biasa, bukan? Jadi ingat ya, kita ada di dunia ini, kita bisa lahir lewat orang tua kita, tapi rancangan Allah atas hidup kita itu sangat luar biasa. Yang mau kita memanifestasikan kasih-Nya, memanifestasikan kehidupannya, memanifestasikan semua apa yang Dia berikan di tengah dunia ini melalui diri kita. Amin. Amin. Jadi proses kelahiran bisa macam-macam. Bisa dia dikehendaki oleh orang tuanya atau dia bisa bukan karena keinginan orang tua, itu bisa saja ya. Jadi tidak ada orang yang lahir di dunia ini karena kecelakaan. Amin. Orang yang lahir di dunia ini karena keinginan Allah, Dia mau berhubungan intim dengan kita dan orang itu hidup dengan semua yang dia miliki. Amin. Dan kita dan manusia itu yang memanifestasikan dengan dunia ini. Ayat ini jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi Dia mengasihi dunia ini, Dia ekspresikan dengan memberikan Yesus Kristus. Kenapa Dia berikan Yesus Kristus? Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, manusia merasa nggak layak ketika dia berhubungan sama Allah. Makanya manusia sering merasa dia mengukur dirinya karena perbuatannya, karena latar belakangnya. Tapi Allah nggak mau kita hidup di situ. Dia berikan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ingat ya, dunia ini artinya manusia yang tinggal di dalam dunia. Ya, jadi Allah mati itu buat Allah mati. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan Kita. manusia. Dia tidak menebus dosa, tapi Dia menebus manusia dari dosa. Manusia yang menjadi poinnya kasih Allah itu. Ya, sehingga Ia telah mengaruniakan, jadi Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Allah memberikan Yesus Kristus ke dunia ini sebagai menyatakan kasih-Nya, itu tujuannya adalah supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Karena kalau manusia beroleh hidup yang kekal, dia pasti tidak akan binasa. Jadi jangan karena orang selalu fokusnya kepada tidak binasa, mati, percaya Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus, mati masuk surga. Yes. Tapi poin yang berikutnya yang paling penting adalah manusia itu beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan manusia itu mengenal, ya, mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus utusan dari Allah.
yang datang dari Allah. Jadi Allah itu ingin banget manusia itu kenal Dia, tahu Dia. Supaya apa? Supaya manusia itu hidup dengan caranya Allah. Amin. Dalam kapasitasnya Allah, dalam kehendak Allah. Amin. Yes. Percaya nggak Allah nggak pernah merancangkan manusia mengalami menderita, sakit penyakit, kemiskinan, kekurangan kasih, nggak pernah. Kesepian, Allah nggak pernah punya rencana itu. Allah nggak pernah punya rencana buruk dalam kehidupan manusia. Karena Allah nggak punya itu. Allah itu memberikan apa yang Dia punya, bukan? Yes. Nah, Allah memberikannya kepada manusia melalui Yesus Kristus, sehingga setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, dia memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengerti kehendak Allah. Hidup kekal itu adalah mengenal Allah sebagai Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Ya, kata lainnya dari kata mengenal itu adalah berhubungan intim. Berhubungan intim itu adalah mengenal benar-benar secara intim. Allah itu nggak mau kita kenal Dia cuma oh ya saya tahu Dia Allah, ya saya tahu Dia penuh kasih, ya saya tahu Dia baik. Nggak cuma sampai situ. Allah mau kita bisa menghidupi apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Dia mau kita tahu itu. Tahukah kita saat Allah memberikan dirinya kepada kita dalam bentuk Yesus Kristus tadi, dan kita menerima Yesus Kristus, kita memperoleh semua yang dari Allah. Amin. Amin. Coba buka 2 Korintus 5 ayat 17. Itu tadi ada saya lihat di sini ya. Jadi kalau orang menerima Yesus Kristus itu artinya orang yang percaya kepada Yesus, itu dia bukan yang saya percaya gitu. Tapi dia menerimanya menjadi bagian dari hidup orang tersebut. Itu yang disebut dengan lahir baru tadi. Itu yang disebut dengan rohnya Allah tadi hidup dalam dia. Ya. Sebenarnya tadi ada nanti di 1 Korintus 6 ayat 17 tadi ya, tapi ini dulu kita lihat. Akibat orang lahir baru, orang percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi dirinya gitu ya, menjadi hidupnya, menjadi sumbernya, itu yang terjadi ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Boleh nggak baca? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru ini bukan ciptaan yang diperbaiki, tapi ciptaan baru. Apanya yang baru? Rohnya. Rohnya yang baru itu tadi untuk apa? Untuk dia bisa berhubungan dengan Allah, sehingga dia bisa menerima semua yang Allah berikan kepada dia. Amin. Amin. Ya. Jadi siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu adalah roh kehidupan, sumber hidup kita yang lama itu sudah mati. Berlalu itu artinya dia sudah mati, tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa berkuasa atas kita. Amin. Dosa itu sudah mati. Dosa itu tidak lagi bisa menguasai kita, memperhamba kita, kecuali kita yang mau menyerahkan diri sama dia. Tapi dia nggak bisa menguasai kita. Iblis itu sudah dikalahkan. Iblis tidak berkuasa atas orang yang sudah lahir baru, kecuali orang itu mau memperhamba dirinya kepada iblis. Amin. Amin. Jadi bisa lihat diri kita yang baru nggak? Yes. Makanya kenapa dikatakan di dalam Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Amin. Dikatakan bahwa di dalam Yesus kita bisa mengalahkan iblis. Makanya Yesus suruh kita pergi, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan, bangkitkanlah orang mati, apalagi beritakan kebenaran sama orang lain. Jadi sebenarnya waktu Allah menyuruh kita melakukan itu, Dia sudah memberikan terlebih dahulu kan kepada kita. Dia nggak suruh kita gini, sembuhkan orang sakit pakai kekuatan sendiri, nggak pernah itu. Jadi kita bisa lihat nggak, kalau kita sudah lahir baru,
secara roh kita berhubungan sama Allah dan kita punya kapasitas berhubungan intim dengan Allah, artinya kita bisa dengar suara Allah, kita bisa berkata-kata kepada Allah apa yang Allah katakan kita dengar, pasti kita bisa melakukan apa yang Dia suruh, karena itu sudah Dia kalahkan. Sekarang kita tinggal memanifestasikan karena kita percaya itu diri kita lepaskan kuasa Allah. Amin. Amin. Coba buka 1 Korintus 6 ayat 17 tadi dulu ya sebelum. Tapi ini ingat ya, yang lama sudah berlalu. Jangan bilang ini, saya memang orangnya penakut, saya memang orangnya ini. Sebenarnya saya bilang memang itu diri kamu secara faktanya, tapi kamu punya kuasa untuk melawan itu dan mengalahkan itu. Amin. Amin. Saya entah kenapa ya, kalau sama gelap saya takut, kata orang begitu. Saya takut banget kalau sama gelap semuanya. Saya katakan itu faktanya, tapi kamu punya kuasa yang tidak pernah takut dengan kegelapan. Lawan dengan perkataan iman tentang siapa dirimu dan lepaskan kuasa dalam nama Yesus untuk mengusir. Karena kita terang, bukan? Kegelapan harusnya yang takut sama kita, bukan? Yes. Amin. Itu diri kita yang baru dalam Yesus Kristus. Kalau hari ini kita masih takut, itu karena sebelumnya kita tidak tahu siapa diri kita dalam Kristus. Kita anggap sama aja, lahir baru, nggak lahir baru sama aja. Hari ini kita tahu beda banget. Amin. Coba buka 1 Korintus 6 ayat 17. Boleh ada yang baca? 1 Korintus 6 ayat 17. Yes. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Iya, mengikatkan dirinya itu yang melakukannya siapa kalau kita baca ayat ini? Kita sendiri kan. Jadi bukan karena kita gini, ya otomatis lah itu pasti terjadi dan itu enggak. Kita sendiri yang mau mengikatkan. Jadi saya bilang kita lahir baru itu adalah kita yang mau mempercayai bahwa Allah sudah memberikan kebenaran pada kita di dalam Yesus Kristus. Allah berkenan kepada kita. Allah mengasihi kita dan kita menerimanya. Allah katakan bahwa tanpa rohmu dilahirkan kembali, kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah, bahkan kamu nggak bisa masuk ke kerajaan Allah. Oh iya Tuhan, dan sekarang kau sudah memberikan Yesus Kristus bagiku untuk aku menerima rohmu di dalamku. Kita memang mempercayainya, amin. Kita mau menerimanya, bukan? Coba kita buka dulu ya, Efesus 1 ya. Untuk kita tahu bahwa sebenarnya Allah tidak pernah tidak memberikan kita bisa memiliki hidup oleh roh ya. Efesus 1 coba baca ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Allah memberikan kepada kita saat kita percaya, saat kita memutuskan mau mengikatkan diri kepada Dia. Amin. Jadi jangan lihat diri kita ini sebagai orang yang nggak punya apa-apa, saya ini adalah manusia biasa. Apakah setelah kita mengetahui ini semua, kita masih merasa diri kita orang biasa? Ya, yang tak lepas dari dosa dan hawa nafsu dunia. Kita bukan manusia biasa, bukan? Karena kita memiliki roh. Manusia itu kan terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Kalau orang yang udah lahir baru, rohnya tadi hidup, dan rohnya itu menyatu dengan rohnya Allah. Roh itulah yang menghidupkan kehidupannya. Roh itulah tempat di mana Allah memberikan semua yang dari Allah tinggal di dalam kita. Yesus Kristus, saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Saudara kita, Yesus Kristus ada di mana? Di dalam. Di mana? Kan mana dari roh, tubuh, dan jiwa. Ada di mana? Dalam roh. Di roh, bukan? Dulu kan kita ngomongnya dalam hati. Ya terus hatinya di mana gitu kan? Sekarang kita tahu di dalam roh karena Dia roh, bukan? Allah itu roh, firman itu roh. Yohanes 6:3. Kemenangan itu, buah roh, ingat nggak? Buah roh. Ya, kalau dia 5:22-23, salah adalah kasih kan? Kasih Allah itu ada di mana? Dalam roh kita. Manusia hidup dalam jiwanya. Makanya jiwa itu harus ditundukkan kepada roh, supaya yang dari roh tadi mengalir keluar melalui jiwa dan sehingga keluar
keluar kata-kata, melepaskan berkat, menyembuhkan orang sakit, mengakui itulah keadaan kita, sehingga termanifestasi. Amin. Itu tugas kita. Amin. Jadi hari ini menyembuhkan orang sakit satu hal yang sulit, Biasa. karena kita sudah memiliki kan kuasa untuk menyembuhkan penyakit, bukan? Hari ini untuk sukacita sulit. Saya mau katakan, kita sumber hidup kita adalah Roh Allah tadi yang sudah ada dalam roh kita. Itu yang kita harus ketahui lebih banyak setiap hari, untuk kita bisa melepaskannya, menggunakannya, mengakuinya, memanifestasikannya. Semua yang dari roh tadi itu ada di firman Tuhan. Yesus katakan Yohanes 6:3, Rohlah yang memberi. rohlah yang menghidupkan. Daging atau fakta-fakta ini tidak berguna, atau bahasa Inggrisnya profit nothing, tidak memberi keuntungan apapun. Perkataan-perkataanku, kata Yesus, adalah roh dan hidup. Jadi roh itu adalah perkataan-perkataan Allah dalam Yesus Kristus. Perkataan-perkataan Allah itu ada di mana? Firman Tuhan. Di firman Tuhan. Jadi kalau kita pengen lihat tubuh kita ini, lihatnya di cermin. Sudah bagus belum sisirnya, sudah bagus belum make upnya kalau wanita ya. Tapi kalau pengen tahu di dalam roh yang sudah Allah berikan dalam diri kita, siapa identitas kita, siapa nature-nya kita, naturalnya kita dalam Yesus Kristus, lihatnya di mana? Firman. Ya firman. Jadi kalau firman bilang ini, bahwa kamu sudah dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus, apa yang kita lihat di situ tentang diri kita? Sudah benar. Kita adalah orang benar di mata Allah. Bahwa kamu dikuduskan Allah dalam Yesus Kristus. Bahwa kamu sudah diurapi Allah dalam Yesus Kristus. Kalau kita udah lahir baru, apa yang kita lihat di diri kita? Orang yang kudus, orang yang diurapi. Kalau perbuatan kita sehari-hari tidak melakukan hal yang kudus, tidak yang memuliakan Tuhan, itu berarti kita sedang hidup sebagai apa? Sebagai orang yang tidak dalam naturalnya dia, dalam identitasnya dia. Caranya gimana untuk bisa kembali ke natural? Kembalilah, ingatlah bahwa dirimu itu. Akuilah dengan mulutmu kepada pikiran bahwa inilah diriku. Amin. Jadi kapasitas kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita punya itu. Kita punya kasih Kristus, kita punya damai sejahtera Allah, kita punya sukacita Allah. Amin. Bersukacita senantiasa itu sulit nggak dalam keadaan buruk itu? Sulit nggak? Enggak, karena itu kapasitas kita bukan dalam Kristus. Yang menjadi sulit karena kita hidup di luar kapasitas kita. Makanya selalu ingat siapa diri kita dalam Yesus Kristus. Ya, saya mau terus bagikan tapi waktunya udah habis ya. Nanti kapan lagi saya akan bagikan lebih detail lagi. Tapi ini awal tadi kita udah tahu identitas kita itu loh. Dasarnya kenapa kita memiliki itu karena kita manusia roh yang bisa berhubungan dengan Allah. Harusnya manusia itu suka berhubungan dengan Allah, suka berhubungan dengan firman Tuhan, suka merenungkan firman, suka mencari firman. Bilang apa lagi tentang diriku dalam Yesus? Jangan suka banget. Amin. Jadi itu bukan sesuatu yang diusahakan untuk didapatkan supaya kita jadi, tapi kita itu adalah sesuatu yang itu diriku ya, supaya aku bisa berfungsi di area itu. Amin. Amin. Yesus sudah berikan semuanya dalam diri kita. Jadi jangan hidup di luar roh. Jangan hidup di luar firman. Jangan mencari identitasmu di luar firman. Jangan mencari kapasitasmu di luar firman. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah dirimu. Kalau kamu udah lahir baru, akui itu dan bertindaklah di situ. Beraktivitaslah di situ. Lepaskanlah di situ. Percaya. Amin. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.